Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aprilia dengan NIM 23 Program Studi Informatika dari kelas 3 A1. Dalam video ini, saya akan membahas studi kasus optimasi kinerja komputer pada sistem IoT. Studi kasusnya ialah sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem IoT untuk memantau kualitas udara di kota besar. Sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirimkan data real-time ke pusat pengolahan data. Tantangan utama mereka adalah 1. Pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time. 2. Konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempatkan di lokasi terpencil. 3. Keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat IoT. Untuk pertanyaannya, di sini ada 4 pertanyaan. Untuk nomor 1, jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah lebih baik menggunakan arsitektur von Neumann atau Harvard? Berikan alasan. Nomor 2, bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras? Nomor 3, peran apa yang dimainkan cache memory dalam meningkatkan performa sistem IoT ini? Nomor 4, rancang metode kompresi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Baiklah, saya akan mengeksplorasi beberapa aspek teknis seperti arsitektur prosesor yang ideal, optimasi konsumsi daya, peran cache memory, dan metode kompresi data. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas arsitektur prosesor yang cocok untuk perangkat IoT ini. Pilihan saya adalah antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Untuk sistem IoT seperti ini, arsitektur Harvard lebih ideal. Mengapa? Karena arsitektur Harvard memisahkan jalur instruksi dan data, memungkinkan akses paralel yang mempercepat pemrosesan data real-time. Ini sangat penting mengingat perangkat IoT biasanya memiliki prosesor dan memori yang terbatas. Arsitektur Harvard memungkinkan pemisahan jalur instruksi dan data sehingga prosesor dapat mengakses keduanya secara paralel, mempercepat pemrosesan. Operasi paralel mengurangi waktu aktif prosesor, yang pada akhirnya menghemat energi. Arsitektur Harvard lebih cocok untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, karena akses memori yang efisien membantu mengurangi latensi. Sekarang, mari kita bahas bagaimana mengoptimalkan konsumsi daya. Dalam perangkat IoT, daya menjadi masalah kritis karena perangkat sering ditempatkan di lokasi terpencil dengan sumber daya terbatas. Beberapa strategi yang bisa diterapkan adalah: yang pertama, ada Dynamic Voltage and Frequency Scaling atau DVFS. Ialah menyesuaikan tegangan dan frekuensi prosesor sesuai beban kerja untuk menghemat daya. Yang kedua, mode low power, yaitu implementasi mode tidur atau sleep mode pada prosesor ketika tidak ada aktivitas untuk meminimalkan konsumsi daya. Nomor 3, peripheral control, ialah mematikan atau mengurangi aktivitas komponen yang tidak digunakan
seperti sensor atau komunikasi nirkabel. Yang keempat, optimasi desain sirkuit. Menggunakan teknologi fabrikasi rendah daya, contoh FinFET, dan desain yang mengurangi kebocoran daya. Soal nomor 3. Cache memory memainkan peran penting dalam meningkatkan performa perangkat IoT. Cache menyimpan data yang sering digunakan sehingga prosesor tidak perlu mengakses memori utama yang lebih lambat. Ini mengurangi latensi, mempercepat pemrosesan, dan menghemat energi. Pada sistem IoT yang memproses data real-time, Cache membantu menjaga performa meskipun ada banyak data yang mengalir. Menyimpan data yang sering diakses atau temporal locality, sehingga prosesor tidak perlu mengambil data langsung dari memori utama yang lebih lambat. Akses ke cache lebih hemat energi dibandingkan akses ke memori utama. Cache membantu menjaga kecepatan pemrosesan meskipun ada aliran data besar dari sensor. Terakhir, mari kita bahas metode kompresi data untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah kompresi lossless, seperti Huffman coding. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pengambilan sampel adaptif, yaitu hanya mengirimkan perubahan data yang signifikan. Ini menghemat bandwidth dan memori tanpa mengorbankan akurasi. Algoritma seperti Huffman coding atau run lake encoding atau RLE untuk memastikan tidak ada data yang hilang, terutama jika data kualitas udara membutuhkan integritas tinggi. Mengurangi data yang dikirim dengan hanya menyimpan perubahan signifikan atau event-based sampling daripada data statis. Mengubah data mentah menjadi format yang lebih ringkas seperti representasi delta atau selisih dari nilai sebelumnya. Melakukan kompresi di perangkat IoT atau edge device sebelum data dikirim ke pusat pemrosesan, mengurangi beban bandwidth dan memori pusat. Langkah-langkah ini akan memastikan sistem hemat sumber daya tanpa mengorbankan performa atau akurasi data. Demikian pembahasan saya tentang optimasi kinerja komputer pada sistem IoT. Dengan memilih arsitektur prosesor yang tepat, mengoptimalkan konsumsi daya, memanfaatkan cache memory, dan menggunakan metode kompresi data yang efisien, kita dapat membangun sistem IoT yang handal, hemat daya, dan efisien. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.